Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di kelas hari ini di kelas manajemen stres. Nah, hari ini kita bahas apa ya? Setelah kenalan ya dengan mata kuliah ini, pembukaan mata kuliah ini di minggu lalu. Hari ini saya mau ngenalin teman-teman sedikit tentang apa itu sih yang dimaksud dengan stres ya, dan kita tuh biasanya ketemu stres di mana aja sebenarnya. Menurut kalian di mana? Apakah ada situasi tertentu yang kita tuh pasti ketemu sama stres, atau sebenarnya stres itu bisa muncul dimanapun di dalam situasi kita sehari-hari? Yang mana? Ayo jawab, jawab, jawab. Oke, kalau ngomongin tentang stres, stres itu adalah situasi yang sebenarnya nggak bisa kita hindari dalam beragam kehidupan kita. Ya, baik dalam tuntutan pekerjaan. Kalau yang mahasiswa berarti tuntutan kampus, yang jadi ibu rumah tangga ya berarti tuntutan sebagai ibu rumah tangga, jadi ayah, jadi sebagai individu, sebagai orang tua, sebagai kakek, sebagai nenek. Semua pasti ada tuntutannya, ada stresnya. Bener nggak sih? Sama atau beda ya kira-kira? Pasti beda rasanya. Kenapa kayak gitu ya? Karena setiap peran dalam kehidupan kita tuh punya banyak peran, bener nggak ya? Kalau misalnya disuruh identifikasi nih, peran apa sih yang kamu jalani saat ini ya? Pasti setiap peran yang dijalani itu punya tuntutan atau stres tersendiri. Contohnya misalnya saya pakai contoh saya aja ya. Nah, contohnya saya saat ini punya beberapa peran. Satu, peran saya sebagai individu, sebagai pekerja, sebagai anak, sebagai juga pasangan gitu ya, sebagai teman ya. Banyak peran yang saya jalani sehingga masing-masing tuh punya tingkat stres yang sendiri loh buat saya. Begitu juga dengan teman-teman. Iya nggak ya? Coba dipikirin sendiri. Nah, coba ya kita jawab nih pertanyaan ini nih sekarang. Hal apa yang bisa membuat kita stres dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kalian apa? Kalau saya banyak. Kalau saya, hal yang paling saya stres ya, doing nothing. Aneh nggak? Nggak ya. Buat saya, kalau saya nggak ngapa-ngapain gitu, saya bengong aja, diem aja, nggak menghasilkan sesuatu ya. Menghasilkan sesuatu tuh artinya nggak melulu tentang uang ya, tetapi saya nggak ngapa-ngapain dalam waktu yang lama, saya kayaknya bisa stres deh. Kalau semakin sibuk, kayaknya saya malah seneng. Unik ya. Nah, kalau lihat dua ini, ya saya punya dua gambar nih. Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri itu macet, yang kanan tuh sakit. Lebih stres yang mana? Ada yang jawab yang kiri, ada yang jawab yang kanan pasti. Ya. Kalau yang ini, yang pertama tuh gambar tentang meninggal gitu ya, ketika kita kehilangan seseorang, lalu ada proses melahirkan, nyari kerjaan atau dipecat. Mana yang lebih stres? Situasi mana yang menurut kalian lebih stres? Yang pertama, kedua, ketiga, mungkin beda-beda ya. Ada yang mungkin jawabnya pertama karena pernah merasakan itu ya, kehilangan orang-orang yang disayangi gitu ya, atau misalnya teman-teman, atau misalnya siapapun lah yang ada di sekitar kita. Atau melahirkan kalau dibilang melahirkan tuh harusnya happy, tapi bisa juga membuat stres. Makanya ada sindrom gitu ya, kalau di psikologi ada sindrom namanya baby blues gitu ya. Itu adalah stres yang biasanya dihadapi oleh ibu-ibu yang baru saja melahirkan ya. Terus ada yang nyari kerjaan yang dibilang gampang, nyari kerjaan mah ada yang bilang susah, stres banget, saya kayak ngasih kemana-mana kok nggak diterima-terima gitu ya. Tapi saya pernah denger ini, dan karena pekerjaan saya dikaitannya dengan proses rekrutmen ya di pekerjaan, ketika kamu belum sebar 1000 CV, itu katanya belum belum seberapa ya, dan semua orang yang berhasil di dunia ini itu pasti mencari yang namanya pekerjaan yang bisa akhirnya cocok untuk dia ya. Terus dipecat tuh bisa menyenangkan nggak ya? Mungkin ada yang kalau merasa pekerjaannya itu tidak menyenangkan buat dia, dipecat mungkin jadi hal yang happy, tapi bisa juga jadi hal yang stres ya. Dari beragam contoh situasi ini, artinya kita bisa lihat situasinya sama ya, tapi kadang-kadang
bisa menimbulkan dampak yang berbeda. Setiap situasi itu selalu ada dua sisi positif dan sisi negatif yang berdampak pada diri kita sendiri. Nah, kalau saya tanya ke stres, kira-kira stres itu yang positif apa yang negatif? Yang mana? Stres itu bisa positif, bisa negatif ya. Nggak selamanya, walaupun seringkali kita kalau ngomongin stres itu pasti ngomongin tentang hal yang kaitannya sama yang negatif-negatif aja. Padahal sebenarnya stres itu bisa menjadi sesuatu hal yang positif, tapi bisa juga jadi sesuatu hal yang negatif. Stres ya. Nah, hal-hal yang ada tuh di sekitar kita itu namanya stresor. Stresor itu adalah stimulus yang with the potential for triggering for the fight or the flight response. The stressor for which our bodies were evolutionary train treats to our safety. Artinya adalah yang dibilang stresor itu adalah semua stimulus yang potensial ada di sekitar kita ya, yang bisa men-trigger kita itu merasa ketakutan, cemas, merasa tertantang gitu ya, yang membuat badan kita itu merasakan ancaman dari rasa aman kita sendiri. Itu menurut Greenberg. Menurut Greenberg gitu ya, nih Bapak Greenberg nih, Greenberg itu Pak Greenberg ini bilang bahwa stresor itu beragam bentuknya dan berbagai aspek dalam kehidupan dapat menyebabkan manusia itu bisa jadi stres macam-macam ya, nggak hanya soal tadi kematian, nggak hanya soal kehidupan, nggak hanya soal percintaan, nggak hanya soal pekerjaan, banyak banget ya. Greenberg ini bagi jadi 4 golongan besar. Pertama environment, psychological, sociological, philosophical. Ya, kalau environment itu contohnya adalah cuaca, udara, dan polusi atau hal-hal yang ada di sekitar kita tapi nggak bisa kita kontrol, yang munculnya dari lingkungan. Psychological itu adalah hal-hal yang sifatnya psikologis, biasanya yang kaitannya membuat kita terancam secara harga diri ya, atau kita ngerasa depresi atau ngerasa kita punya berdampak psikologis yang negatif ya. Ada sociological, contohnya adalah hal-hal yang kaitannya sama lingkungan sekitar kita ya, yang kaitannya sama manusia juga karena sosiologi ya. Misalnya contohnya kematian, dipecat dari pekerjaan, di apa ya, kalau sama teman-teman gitu misalnya ya, di ada teman marah itu juga masuk sociological. Ya, kalau philosophical itu adalah ketika kita yang kaitannya sama diri kita sendiri, kaitannya dengan tujuan hidup, pencapaian diri. Ya, misalnya saya punya satu target ternyata nggak tercapai. Saya pingin lulus dengan IPK 4, nggak pengen sih waktu itu. Pengen lulus dengan IPK sangat baik, tapi ternyata saya nggak mencapai itu. Berarti kan ada yang gagal ya. Atau saya punya target, tahun ini saya mau ke bulan, tapi ternyata nggak tercapai. Itu berarti jadi sumber stresor yang bentuknya adalah philosophical. Ini adalah life situation, kuncinya itu. Life situation itu adalah segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, dimulai dari kita lahir sampai kita nanti meninggal gitu ya. Semuanya bisa kita terima atau kita perceive gitu ya dalam kognitif kita. Cognitively itu appraise sebagai sesuatu yang membuat kita stres. Setiap orang itu bisa menginterpretasikan situasi yang sama dengan interpretasi yang beda-beda. Contohnya tadi ya, dalam situasi yang sama bisa aja ada yang menganggap hal itu positif, ada aja yang menganggap atau beresponnya terhadap situasi itu negatif. Ya. Ada nggak yang merasa bahwa sakit itu positif di sini? Pasti harus memikirkan sakit itu pasti negatif gitu ya. Kalau saya, buat saya sakit itu, saya mengartikan sakit itu adalah hal yang positif. Kenapa? Karena buat saya sakit itu adalah kesempatan saya istirahat. Saya dikasih waktu gitu ya sama Tuhan untuk free dari kegiatan sehari-hari, dan saya tahu bahwa itu waktunya buat badan saya untuk mendapatkan kenyamanan. Kenyamanan tidur, nggak diganggu, ya bisa free lah dari beban sehari-hari. Jadi buat saya sakit itu adalah bisa jadi berkah gitu ya. Nah, makanya situasi stres itu nggak bisa digeneralisir ya, artinya tidak ada satu situasi yang buat semua orang tuh nilainya sama. Kita nggak bisa bilang stres itu sifatnya 1 atau 0 ya, angka mati nggak bisa.
Makanya kalau kita ngomongin stres, stres itu bentuknya adalah skala 0 sampai 10 tuh biasanya paling sederhana ngukur stres. Kenapa 0 sampai 10? 0 sampai 10 karena kenapa skala? Karena stres itu bisa ada, tapi bisa juga nggak ada. Ya, ada atau kita bilangnya bukan nggak ada ya, tapi lagi rendah tingkatnya atau sedang tinggi ya tingkatnya. Makanya biasanya bentuknya adalah skala. Ini ada Pak Selye. Pak Selye itu bilang, stres itu bisa disebabkan oleh beragam sumber, tapi reaksi tubuh yang terbentuk saat kita stres itu nggak akan beda. Ya, jadi artinya adalah tadi situasi tertentu bisa membuat respon yang berbeda terhadap kita, tapi sebenarnya reaksi tubuh kita, body gitu ya. Kalau Pak Selye ini ngomonginnya pasti tentang tubuh, pasti yang terbentuk sama dalam situasi stres. Apa sih gitu ya? Yang terbentuk adalah kalau kita lagi stres pasti badan kita itu yang pertama adalah otak. Otak akan bereaksi terhadap satu stimulus yang membuat kita mengancam, yaitu mengeluarkan hormon ya kortisol ya. Terus juga dari hormon kortisol itu artinya dia akan membuat saraf kita, membuat organ-organ kita seperti jantung, paru-paru itu jadi siaga ya. Nah, itu semua responnya sama. Ya, artinya kalau misalnya rata-rata orang mengalami, kenapa ya saya kalau lagi stres, kalau saya lagi merasa terancam, kalau saya cemasnya lagi tinggi, kok saya deg-degan? Semua orang mengalami itu. Kenapa ya kok kalau misalnya stres saya tegang-tegang badannya, sakit-sakit nih tulang-tulang saya atau saraf saya kayaknya tegang. Semua orang mengalami itu, ya. Reaksi stres, kalau kita ngomongin reaksi stres, kita nggak bisa cuma bilang oh stres itu mempengaruhi kognitif, stres itu mempengaruhi emosi, stres itu mempengaruhi perilaku. Enggak. Kalau kita bilang reaksi stres, stres itu pasti akan menimbulkan reaksi pada body, emotion, cognitive behavior. Artinya ini saling berdampak lah ya. Ketika kita terjadi stres, pasti badan kita kena dampaknya, emosi kita kena dampaknya, kognitif kita kena dampaknya, dan behavior atau perilaku kita pun biasanya berdampak. Contohnya apa? Contohnya kalau kita lagi misalnya lagi banyak tugas deh. Ya nih mahasiswa nih banyak tugas. Aduh tugas, deadline. Badinya jadi capek, tegang gitu ya, atau sakit kepala. Terus emosinya jadi sering marah-marah, kesel ya. Terus di kognitifnya sering kepikiran gitu ya, kepikiran aduh tugas ini kapan ya deadline-nya, tugas itu kapan deadline-nya, sampai saya nggak bisa tidur. Terus behaviornya apa? Behaviornya bisa macam-macam juga. Bisa ada yang karena situasi itu terus saya jadinya berusaha ngerjain terus, begadang gitu ya. Ada yang malah jadi bodo amat lah, gak selesai udah deh, saya udah capek gitu ya. Itu juga behavior. Nah, bentuknya pun juga macam-macam. Jadi kita simpulin bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu kita kerap tidak bisa menghindari yang namanya stres. Ya, semua dalam tuntutan peran kita sehari-hari kita pasti akan stres. Ya, nah, sehingga penting bagi individu untuk belajar mengelola situasi stres tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif pada tubuh, pikiran, emosi, dan perilaku diri yang berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik adanya. Stres itu tidak bisa dihindari, betul sekali. Karena setiap situasi pasti menimbulkan stres. Ya, ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa ketika kita stres justru ada dampak yang cukup baik ya terkait dengan performance kerja kita. Ketika stresnya sama sekali itu nol, itu malah kadang-kadang membuat kita jadinya demotivasi tuh dalam pekerjaan biasanya. Nah, artinya stres itu bisa jadi baik ketika kita bisa mengontrolnya. Makanya ada nih mata kuliah namanya manajemen stres yang mengajarkan teman-teman gimana sih caranya memanajemen stres saya sendiri gitu ya. Yang harapannya sih bisa bermanfaat buat teman-teman nanti di akhir mata kuliah ini dan juga bisa ditularin ke teman-teman yang ada di sekitarnya, lingkungannya, keluarganya terdekat ya. Bahwa ada banyak cara untuk mengelola stres kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, lalu situasi kehidupan seperti apa yang dapat membuat individu mengalami stres di sepanjang rentang kehidupannya? Ya, rentang kalau kita ngomongin rentang kehidupan itu ada rentang usia anak, remaja, dewasa, ya terus juga terkait dengan peran kita sehari-hari kita ada yang namanya peran lingkungan gitu ya, ada peran di rumah, sekolah, pekerjaan, dan lingkungan sosial. Nah, ini banyak banget. Kira-kira situasi apa dan peran yang seperti apa yang dihadapi terkait dengan life situation ini yang membuat kita stres?
Nah, habis slide-nya. Artinya adalah ini adalah akhir dari materi hari ini. Saya akan stop share dulu. Oke, ini adalah akhir dari materi hari ini tentang stress and love situation. Di slide terakhir tadi ya, ada tugas yang harus kalian kerjakan, kaitannya dengan tugas yang harus kalian kerjakan, tugas yang akan dilakukan secara berkelompok. Seperti apa bentuk tugasnya? Silahkan dibaca di e-learning kalian, sudah ada panduan yang sudah saya berikan di sana, pahami dan lakukan sesuai dengan petunjuk dan deadline yang sudah saya berikan. Itu saja materi dari saya hari ini terkait dengan stress dan life situation. Silakan dibaca, dipahami kapanpun, tidak terbatas pada slide yang saya berikan ini. Kalian boleh baca jurnal, baca buku, ya buku yang saya berikan juga silakan dibaca dan dipahami. Jangan ragu untuk tanya. Kalau mau tanya silakan gunakan chat My Parmat gitu ya untuk chat di grup kelas biar teman-temannya juga bisa tahu ketika ada yang mau ditanyakan. Dan juga jangan lupa baca. Kuncinya adalah itu. Ya, terima kasih, itu aja dari saya untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.